Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia. Kali ini saya bersama di sini aja. Ya, kali ini saya bersama dengan narasumber ekspertis Ultraman. Iya, bisa monggo diperkenalkan dulu. Ya, maksudnya Anda memperkenalkan saya. Saya siapa? Ini Komul. Maksudnya Anda memperkenalkan diri Anda gitu. Kalau saya Gilang, dulu pernah sempat membantu Komul untuk mereview Ultraman. Ya, kalau Anda saksikan di episode-episode kita sebelumnya, Anda sudah bisa menyaksikan ketampanan. Waduh. Ini kalau lihat dari namanya ini, dia itu arti namanya itu sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicari-cari oleh banyak orang. Karena namanya kan Gilang Gemilang. Gem itu kan permata, hilang itu hilang. Jadi gem hilang, permata hilang. Jadi dicari banyak orang. Ya bisa. Bisa ya. Ya, nih saya mau tanya. Ya, apa kali ini? Kan ada film Ultraman baru kan. Nah, itu bisa diceritakan sekilas itu Ultraman apa itu yang baru, yang sampai main di bioskop itu loh kan, filmnya sampai main di bioskop. Biasanya kan kita lihat di TV ini sekarang sampai main di bioskop itu gimana? Dan jarang-jarang di bioskop. Jadi yang tayang di bioskop itu adalah Shin Ultraman. Shin Ultraman. Ya, yang ini. Oh, yang ini? Ya. Bukan yang ini? Bukan, yang ini udah semua di TV. Ini ada banyak segini yang main cuma satu yang di bioskop. Jadi yang di bioskop ini untuk merayakan waktu itu harusnya untuk anniversary Ultraman, tapi karena Covid akhirnya agak sedikit diundur. Oh, diundur. Iya, diundur. Waduh, ini berarti Ultraman banyak segini. Iya. Yang main di bioskop Shin Ultraman ini ya. Dan jarang-jarang. Jarang-jarang. Nah, ini koneksinya Shin Ultraman dengan Ultraman yang lain apa? Sebenarnya kalau koneksi nggak ada ya, tapi ini adalah spesial buatan dari Hideaki Anno yang sama Shinji Higuchi, yang mana bahwa Hideaki Anno sendiri adalah pernah bikin Shin Godzilla. Dan Anno sendiri memang adalah istilahnya apa ya, kalau dalam bahasa Jepang otakunya Ultraman, jadi bener-bener suka sama Ultraman. Bahkan tugas kuliahnya dulu dia bikin sebuah fanmade Ultraman. Wah, entar. Ini menarik ini. Namanya pengarangnya Hideaki Anno. Dia waktu kuliah bikin fanmade Ultraman. Itu tugas kuliah. Iya. Dia Resmi. bikin resmi. Fanmade Ultraman. Iya, tapi resmi izin ke ini. Izin ke Suburaya. Iya. Malah pakai openingnya pakai lagu dari IT kita Ultraman yang nggak dipakai. Ini dikasih. Dia bikin terus waktu udah gedenya lulus kuliah bikin film Ultraman beneran. Iya, dan Hideaki Anno, kalau teman-teman tahu bahwa kan udah pasti semua tahu lah bahwa Hideaki Anno yang bikin Evangelion. Wah, ini bentar. Waktu kuliah fanmade bikin Ultraman, gedenya jadi bikin film Ultraman-nya beneran. Iya. Ini saya merasa ada suatu kesimetrisan dengan seseorang. Ya, waktu kuliah bikin tokusatsu, gedenya juga syuting film. Oh iya, saya sepertinya inget gitu. Iya, saya kayaknya. Ada suatu paralel universe gitu. Betul. Jadi inget gitu loh. Iya. Siapa ya kira-kira ya? Iya, kayak inget dulu. Iya. Spare apa ya? Ya. Orangnya mungkin lagi kegigit bibirnya waktu kita bikin video ini ya. Jadi
Wah, ini figurnya gimana ya? Kita unboxing dulu Yang mana aja dulu ini? figurnya. Supaya cepet, jangan dibuka satu-satu, langsung aja. Bye-bye. Ya, kita barbar. Oke. Mumpung nggak ada teman saya satunya yang cerewet katanya mesti buka box satu-satu, aduh kelamaan, langsung aja. Oke, Ya. ini mulai dari mana tuh? Gimana nih? Mulai dari sana aja terus ke sana. Oke, kita mulai urut aja ya karena kebanyakan yang dibuat oleh Ban Presto ini adalah dari era Heisei. Jadi kita berarti mulai. Ultraman kayak Kamen Rider ya, ada Ya, Heisei juga. betul. Di Showa Heisei. Wah, saya nggak hafal ini kalau Showa Heisei-nya Ultraman Ya. yang gimana ini. Jadi kebanyakan ini yang dibuat oleh Ban Presto, yaitu Brave Hero ya kalau nggak salah itu semacam statue. Kalau mungkin di merek Kotobukiya Ya. ini Ban Presto. Tapi ini bukan soft vinyl, ini PVC. Ya, Dia ini PVC. keras bahannya. Kalau soft vinyl itu yang empuk-empuk itu biasanya. Ya. Jadi mulai dari mana dulu, Bu? Mulai dari Jombang, Sidoarjo. Oke, jadi kita mulai dari yang awal dulu, yaitu para ultra pembuka di era Heisei, yaitu Ultraman 3. Jadi Ultraman 3, aku ini dulu ya, ini ada di sini. Jadi ini. Oke. Oh, Nah. Ultraman 3. Ya, Ultraman 3. Mungkin aku sama Komul waktu yang seri sebelumnya sudah pernah review, jadi ini yang selanjutnya, yaitu ada Ultraman 3 Sky Type, ada Ultraman 3 Blast ini kalau nggak salah. Bentar. Wah, narasumbernya Ya, aja Blast, nggak ya. hafal Ini apalagi glitter. saya. Jadi ini Ultraman Sky Type, Ultraman 3 Sky Type ini itu bagaimana kecepatan dari Ultraman 3 itu lebih cepat di udara. Jadi untuk melawan musuh yang bisa terbang, bisa perlu kecepatan tinggi. Sky Type- Ultraman ada yang bisa terbang ya monsternya ya? ada bahkan Kayak dari Rodan gitu ya? ya, karena kan memang kalau mirip Rodan kan memang dulu Suburaya sama Toho itu memang Suburaya anak perusahaannya. Ya, sempat mesra lah ya. Iya. Nah, terus ini Blast Type itu istilahnya kalau kita pernah nonton, teman-teman pernah nonton di 3 Final Odyssey, itu adalah waktu dari Ultraman 3 yang Dark itu istilahnya Ultraman 3 Dark itu dulu sebelum disebut Ultraman itu Dark Ancient Giant, itu salah satunya adalah Ultraman 3 dulu, salah satu ketuanya lah. Lalu menyerap kekuatannya musuhnya, lalu menjadi tornado, lalu tiba-tiba menjadi yang Blast ini sekarang. Jadi menyerap, jadi yang hitam benar-benar hitam, terus tiba-tiba nanti merah, terus tiba-tiba nanti jadi lama-lama jadi 3 yang kita kenal sekarang. Oh, ini berarti dia nyerap kekuatan musuhnya. Iya, jadi dari musuhnya itu yaitu Daram, Mudram dan Bridora itu diserap. Jadi yang warna merah itu melambangkan power si Mudram, terus juga si Daramnya itu melambangkan Sky Type. Terus baru yang cewek itu ketuanya itu yang benar-benar sempurna. Jadi Sampai namanya matanya hafal 3. semua ya. Saya kalau nggak lihat contekan nggak tahu, nggak hafal. Terus ini glitter. Jadi glitter ini benar-benar Ultraman 3 sudah benar-benar menjadi cahaya gitu. Jadi semua orang yang mempercayai sama Ultraman 3, semua yang memiliki harapan kepada 3 bisa menjadi cahaya seperti Ultraman. Tuh, Seperti ini berarti itu. paling saktinya nih, form paling sakti ini. Ya, itu istilahnya udah biasanya terakhir-terakhir. Ini kalau Wah, ini yang form paling saktinya iya, berarti. di glitter. Jadi glitter 3 itu istilahnya pamungkasnya. Seperti itu. Jadi waktu itu di episode terakhirnya waktu habis mati melawan Gadanozoa, itu anak-anak di muka bumi dan para teman-temannya itu menjadi cahaya dan bergabung dengan 3. Oh, kayak itu ya, punyanya Son Goku itu ya, bola energi gitu ya. Ya semacam itu. Jadi pada datang ke Ultraman 3 waktu itu jadi patung. Oh, berarti ini jadi spirit ya. Ya semacam itu. Oh, ini justru form paling saktinya ini. Iya. Saya kira Nah, waktu ngeluarin jurus saja. Uniknya ini. Ultraman 3 itu bahkan tanpa hostnya, jadi bahkan tanpa human hostnya yang bisa berubah jadi Ultraman, itu bisa orang yang bisa mempercayai, misalkan saya nih mempercayai bahwa ada monster, terus mempercayai bahwa Ultraman itu nanti 3 bisa muncul sendiri. Muncul dari situ Ah, Ultramannya. Ya, itu ya, bisa ya, teman-teman ya, ya. lihat di Ultraman Trigger. Ya, itu kalau Anda nonton Ultraman, setiap Ultraman itu mau muncul itu mesti ada orangnya dulu yang Iya, bawa alat perubahnya gitu ya. Oh, kalau tidak nggak usah berarti. Iya, konsepnya seperti itu.
karena percaya dengan cahaya 3. Nah, selanjutnya sebenarnya sih setelah 3 itu ada Ultraman Dyna, tapi ini belum belum Ya, datang. nggak apa-apa, seadanya yang di Oke. sini aja. Ini kita sekarang dulu. Setelah 3, 4. Setelah 3 ada Dyna, cuma karena Dyna belum datang, kita langsung lanjut ke Ultraman Gaia, serial ketiga dari era Nah, Heisei. ini jangan banyak-banyak kalau gaya itu, jangan banyak gaya. Ini masalah. Ya, ini kalau dari segi technicality figurnya yang 3 ini lebih enak ya. Dia penampang apa ini namanya, stand base-nya ini pijakan kakinya itu lebih kecil karena dia figurnya posenya lebih gampang imbang, jadi cuma diginiin aja udah imbang. Kalau yang ini karena Langsung posenya agak ya bisa sih berdiri sendiri, cuman ini untuk amannya base-nya dibuat lebih gede. Ya, jadi ini kalau di 3 kan langsung dipijak. Kalau ini teman-teman bisa lihat, jadi tinggal ditempelin gini. Ini kayak Gasapun raksasa. Ini biasanya kalau Anda suka main figur-figur Gasapun tuh kan dapat stand base-nya tebel-tebel gitu ya, untuk nggak cuman untuk diinjek kakinya, cuman buat ngunci sampai ke paha-pahanya kakinya juga. Nah, ini supaya dia lebih aman berdirinya. Jadi ini adalah dari Ban Presto. Ini adalah Ultraman Gaia. Ini mumpung lengkap type-nya, mode-nya. Jadi ini adalah versi pertama atau V1, V1. Ini adalah V2, jadi versi 2. Ini adalah Supreme. Nah, yang ini adalah di mana Gamu Takayama baru bergabung dengan Ultraman Gaia. Jadi untuk konsep yang di Ultraman Gaia ini udah tidak satu kontinuitas dengan Ultraman 3 dan Ultraman Dyna. Jadi ini benar-benar baru. Ya, ini baru. Jadi konsep di sini Ultraman bukan berasal dari luar angkasa, tapi memang pelindung dari bumi. Salah satunya adalah Gaia. Jadi bentar, time out. Ultraman sedemikian gedenya tuh mestinya kan asalnya dari satu planet itu kan? Enggak ya? Enggak ya? Kalau malah, yang Ultraman Zero kan ceritanya dia dari satu planet, ada Ultra Father, Ultra Mother. Jadi sebenarnya kontinuitas Ultraman dari dulu tuh kacau, tapi baru-baru ini baru dibenerin di seri New Generation Ultraman Zero. Jadi nggak bener-bener nyambung. Tapi kan kalau kita anak kecil ya nonton nggak mungkin sepemikiran itu kan. Iya. Jadi makanya sekarang Ultraman sudah menggunakan konsep multiverse dari sejak 2010. New Generation. Iya. Seperti itu. I see. Jadi ini mengikuti mitologi dari Dewa Gaia, jadi bumi. Jadi Gaia ini melindungi bumi. Jadi untuk yang V1 ini, itu Ultraman Gaia pada bagian dadanya itu warna merah. Lalu ini selanjutnya ada Gaia V2. Jadi V2 ini adalah di mana Ultraman Gaia diberikan kekuatan oleh Ultraman Agul ini, si Fujimiya. Duh, Agul ini hubungannya sama Dyna? Iya. Setelahnya, Gaia. Berarti setelahnya Gaia atau sebelumnya? Jadi di dalam satu serial itu ada 2 Ultraman. Tiba-tiba keluar dia. Iya, jadi yang 4 dong, berarti benar habis 3, 4. Iya. Oke, ini jangan langsung 5 ini berarti. Jadi istilahnya sudah menyerap kekuatannya Fujimiya, yaitu Ultraman Agul, itu di sini ada hitam. Diserap berarti dia mati dong? Iya, jadi waktu itu nggak mati, jadi mission action. Jadi waktu dikasih tiba-tiba ada Kaiju tuh dari luar angkasa, buka portal di angkasa, itu langsung menyemburkan api, langsung hilang di sini. Tapi nanti hidup lagi. Seperti itu. Ya. Nah, Gaia Supreme ini itu bentuk udah paling fungsi paling kuatnya dari Ultraman Gaia untuk melawan Kaiju atau Seijin yang susah untuk dilawan. Final formnya ya. Ya, kalau di Kamen Rider itu ngomongnya ultimate mungkin ya. Ultimate ya. Dan ini detail figurnya ini sampai ke lekukan kostum lehernya yang serimpetan gini tetap dibikin ya sama dia. Ya, jadi teman-teman mungkin ada yang tahu merek lain yaitu X Plus atau CCP, mungkin karena harganya agak tinggi ini menjadi alternatif yang bagus karena detailnya kayak lekukan kostumnya itu detail banget. Iya, sampai ke lekukan kostumnya dibuat semua ini. Betul. Jadi detail. Ini dari bentuk tubuh udah kelihatan dari V1 V2 ini agak ramping, jadi Supreme ini agak sedikit bulky. Bogel. Agak sedikit berbadan besar. Nah,
Selanjutnya masih satu serial TV ya, itu Ultraman Agul. Jadi ini nggak ada seri sendiri ya, dia bareng sama Dyna. Jadi istilahnya di sini bukan kalau mungkin di Kamen Rider mungkin teman-teman paham dengan istilah secondary rider. Jadi di Ultraman itu konsepnya bukan ada secondary ultra tapi lebih ke rival. Jadi ini rivalnya Ultraman Gaia. Jadi musuhan dia sama Gaia. Sebenarnya bukan musuhan tapi beda pendapat. Karena si Agul ini berpendapat bahwa manusia itu tidak layak karena suka mengotori, membuat polusi. Jadi dia ini mempresentasikan dari pada laut biru. Jadi dewa lautan. Jadi dia semacam Nabi Musa, jadi bisa membela lautan juga. Wah, ya. Jadi Agul diambil dari kata azul, dari bahasa Latin Spanyol, jadi warna biru, azul. Azul, itu warna biru ya, jadi sebenarnya Ultraman Agul ini juga punya V1, tapi mungkin belum dibikin ya sama Ban Presto, jadi ini langsung yang mestinya nggak ada hitam-hitamnya, ada birunya. Jadi sekarang baik dari Ultraman Gaia, baik Ultraman Agul, jadi yang ditetapkan sampai sekarang itu adalah yang V2 semua, yang kebanyakan sudah muncul sampai sekarang, jadi udah ditetapkan. Jadi sama-sama udah ada hitamnya di sini. Nah ini bentuk istilahnya Phantom, waktu Fujimiya baru ketemu sama Ultraman Agul di lautan, waktu kebelah lautannya. Jadi ini justru bukan final form ya? Bukan. Beda sama yang glitter ya? Entah kenapa nggak dapet. Ini justru hologram awal-awal ya, sebelum kelihatan wujud aslinya ya, gitu ya? Jadi seperti itu. Jadi yang dipakai untuk base-nya sekarang, base dari Gaia dan Agul adalah V2 ini. Nah sebenarnya Agul pun punya Supreme, cuma masih baru tahap muncul di live stage show-nya di Jepang sana. Warnanya sama, ada warna merahnya juga nanti di bagian sininya. Jadi seperti itu. Tapi nggak ada di filmnya, nggak ada. Masih belum sih, masih ada di live stage. Cuman itu live stage. Ya, jadi itu maksudnya dibuat live stage itu hint untuk dibikinkan serialnya atau gimana? Biasanya sih iya. Jadi sebenarnya Supreme Agul itu sudah ada konsep artnya, cuma entah kenapa nggak dimunculkan. Nggak sempat mungkin ya. Seasonnya keburu selesai. Iya. Jadi belum dibuat oleh Ban Presto. Jadi untuk yang ini Supreme-nya yang versi night version, jadi warnanya agak sedikit gelap, tapi bagus ini. Warnanya tidak agak gelap, jadi kayak bertarung di malam hari. Sebenarnya ada yang standar. Ada yang jadi ini standar. Ya? Birunya lebih terang gitu betul, ya. Betul. Ini bagus sih. Terus lanjut ke sebenarnya setelah Gaia. Serialnya itu dilanjut sama Cosmos, tapi Cosmos masih belum dibikin sama Ban Presto. Jadi mari kita lanjut kembali lagi kita ke Ultraman Trigger. Dulu kita sempat membahas SHF-nya Ultraman Trigger. Jadi gampangnya Ultraman Trigger adalah varian universe dari Ultraman 3. Jadi Ultraman 3 itu masuk dalam Neo Frontier World universe-nya. Nah, Ultraman Trigger ini adalah variannya. Jadi bentuknya beda, tapi 3 di belahan semesta yang lain. Nah, ini kalau nggak salah glitter sama lupa kalau dari edisi Ban Presto. Emas ya. Golden. Aku lupa ini ya, apa namanya. Tapi kalau misalkan di Ultraman 3 tadi glitter itu apa ya? Istilahnya ya, misalnya bentuknya itu ya sekedar cahaya, tapi sebenarnya Ultraman Trigger ini punya glitter, tapi bentuknya nggak cuma seperti ini. Jadi bentuknya benar-benar berubah karena untuk zaman sekarang kan anak-anak kan butuh mainan yang nggak cuma kostum tapi cuma hologram gitu kan, enggak. Jadi makanya ini sekedar ya perwujudan dalam mainannya lah. Gitu jadi ya. sebenarnya kalau yang wujud aslinya susah mungkin untuk mainannya. Jadi mungkin belum yang glitter type-nya belum, tapi mungkin ini adalah di mana istilahnya menggambarkan Ultraman Trigger waktu bentuknya cahaya semua. Nah, yang ini bentuk di mana Ultraman Trigger ini cuma warna sih. Jadi kalau misalkan udah Zeppelion gitu, itu pasti ada efek warnanya. Jadi efek warna jadi emas gitu. Makanya dia warnanya jadi emas gini ya. Jadi seperti itu. Jadi glitter
type-nya itu ada sendiri sebenarnya. Bentuknya agak sedikit beda. Nggak cuma gini. Ini warnanya bukan, aja. ini berarti maksudnya ini bukan glitter foam-nya. Ya, jadi cuma varian mainan aja. Varian mungkin Edisi waktu ngeluarin gitu. jurus gitu ya, Ya, kayak gitu-gitu ya. Sekali. Wah. Jadi ya sekedar inilah versi varian aja. Kalau misalkan kita Wah, ini nanti sama kameramennya bisa diedit nih warnanya saya kayak berubah-berubah. Oke, jadi ini ada lagi yaitu rivalnya. Ini black glitter kalau. Ini di istilahnya variannya dari Ultraman 3 Dark 3 istilahnya, karena memang belum memakai wujud disebut Ultraman. Jadi dia masuk serinya 3 bukan Trigger. Ini yang variannya, ini variannya. Jadi kalau misalkan di Ultraman 3 Final Odyssey itu Ultraman Trigger, Ultraman 3-nya itu sama Dark 3 itu sama, ini dibedakan. Jadi beda host, beda wujud juga. Seperti itu. Jadi bukan King Manaka tapi ada host lain yang istilahnya bukan secondary sih sebenarnya, ya itu yang saya bilang adalah rival. Tapi biasanya kalau Ultraman itu awalnya rival tapi akhirnya juga ikut bergabung. Berarti ini bukan musuh. Ya, jadi awalnya rival. musuh. Awalnya musuh. Cuman ternyata rival dan di akhirnya bekerja sama. Betul. Jadi awalnya memang Ultraman 3 dan Ultraman Trigger itu awalnya itu bukan disebut Ultraman karena memang bukan pahlawan. Awalnya memang jahat, tapi setelah istilahnya melihat pencerahan, karena mereka kan istilahnya raksasa yang dulu tinggal di bumi. Itu akhirnya embrace lah dari kegelapan ke cahaya seperti itu. Jadi ini yang versi apa ya? Ya sama sih varian aja. Jadi sekedar ini waktu seolah-olah dia sosok gelap. Sosok gelap. Jadi semacam bayangan lah. Di filmnya bukan keluar hitam-hitam gitu ya. Dia kayak efek waktu apa mungkin waktu prolog atau apa gitu ya. Jadi cuma hanya efek aja. Wah, ini ya bagus sih ini. Ya, ternyata bukan musuhnya ini walaupun hitam-hitam gini ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kan yang Shin Ultraman filmnya yang baru. Waktu pertama kali lihat, saya langsung melihat perbedaan nyata antara Shin Ultraman dan Ultraman yang era Heisei ini tadi. Iya, itu seperti dadanya. Oke. Kenapa tidak ada tilu? Oke, kalau mau dijelasin soal color timernya, itu sebenarnya dulu konsepnya Ultraman memang nggak pakai color timer. Baru ada color timer waktu mepet-mepet mau syuting episode pertama. Kok bisa gitu? Karena dulu memang yang mendesain namanya itu Bapak Tohru Narita, itu memang istilahnya seorang artis yang idealis. Jadi nggak mau sebenarnya ditambahin namanya seorang idealis kan, kalau ditambahin sekecil pun itu pasti nggak mau. Ya mungkin menurut mereka udah hasilnya ngapain gitu loh. Ya. Tapi dari Eiji Tsuburaya karena production wise lah, karena istilahnya waktu kita nggak bisa, ada beberapa hal gitu di dalam produksinya nggak bisa lama-lama, itu hanya dikasihlah color timer. Jadi nggak bisa lama-lama diceritakan, nggak bisa lama-lama dibunuh. Jadi awalnya memang alien nggak tanpa ada color timer. Jadi maksudnya untuk apa? Supaya ini kan episodenya cuma 30 menitan. Ya, jadi supaya menciptakan alasan supaya nggak usah berlama-lama di depan kamera gitu ya. Jadi anggapannya seperti itu. Nah, kenapa dikasih timer? Harusnya kan dikasih beeper atau dikasih handphone atau apa gitu, terus dipanggil temennya nanti keluar, ngapain dikasih timer? Jadi seperti itu. Awalnya memang ini. Berarti ini kembali ke konsep awal. Konsep awal. Jadi sebenarnya kalau dibilang, kalau misalkan teman-teman wah ini takut spoiler, sebenarnya nggak spoiler karena memang beberapa dari elemennya itu sudah pernah ada di serial Ultra Q sama Saudara Ultraman pas awal-awal. Jadi istilahnya paling punya penambahan ceritanya lebih dimampatkan atau lebih bagaimana Ultraman ini benar-benar kok bisa sesayang itu sama umat manusia. Nah, itu yang penting. Kalau misalkan kayak kaijunya kita udah pernah lihat ya, cuma redesign aja di serial Shin Universe itu seperti apa. Udah seperti aja. Jadi istilahnya ini kalau misalkan boleh review, itu Shin Ultraman itu mengambil semua konsep yang nggak dipakai di Ultraman dahulu. Jadi konsep dari Ultraman yang kuno dulu, yang nggak kepake dikeluarin semua di situ. Betul. Jadi contohnya ini seperti ini. Jadi film idealisnya gitu ya? Iya, jadi karena kita paham bahwa Hideaki Anno terutama dan sutradaranya itu Shinji Higuchi itu benar-benar otaku Ultraman. Jadi
istilahnya Shin Ultraman ini filmnya gimana ceritanya orang yang punya hati pada sesuatu hal itu membuat film. Ya ini ceritanya. Bener-bener dapat filmnya jadi. Misalnya orang yang tepat untuk membuat sebuah film Ultraman dengan konsep aslinya yang nggak dipakai malah. Iya. Jadi makanya dibentuknya sangat alien. Jadi uniknya lebih kurus-kurus cekung gitu. Jadi uniknya untuk apa ya? Apa kok kalau misalkan dalam film itu pakai motion capture ya? Ya. Nah, jadi kalau dulu itu kan pakai kostum. Nah, suite aktornya yaitu Bin Furuya kembali lagi untuk bikin ini motion ini. Loh, aktornya bukan udah tua. Enggak, tapi yang ini suite aktornya. Suite aktornya itu kembali lagi yang dulu pakai kostumnya Ultraman yang kuno dulu. Sekarang kembali karena bentuk proporsi tubuhnya Bin Furuya ini sebagai suite aktor pertamanya Ultraman itu bener-bener tinggi kan dibilang normal ya mungkin proporsi bagusnya orang dan juga seperti Ultraman jadi tangannya agak gede jadi yang bener-bener ngalieni gitu jadi makanya dibikin lagi. Dan unik mungkin trivia sedikit kenapa kok bentuknya seperti ini itu sebenarnya si Bin Furuya memang ada istilahnya latar belakang bela diri dan juga gaya seperti ini adalah Bin Furuya itu meniru aktor idolanya yaitu James Dean. James Dean itu pernah nggak tahu aku di film apa pokoknya gayanya seperti ini. Jadi James Dean Hollywood betul. Jadi dia benar-benar mengidolakan James Dean. Ada gaya seperti ini seperti ini itu cuma di film apa aku lupa cuma memang benar-benar istilahnya mengidolakan lah sampai akhirnya ditiru jadi gini juga kayaknya. Wah ini tapi untuk figur Shin Ultraman itu kita nggak cuman ini aja. Nah ini kita juga ada yang Sofubi-nya. Kan? Ini Sofubi dari kalau misalkan biasanya Ultra Hero Series yang sekarang udah menjadi sekitar 14 cm kan. Ini ada istilahnya seri di sebuah serialnya Bandai bikin Sofubi itu namanya Movie Monster Series. Jadi masih 17 cm dan sekarang ada yang sekitar 20-an ini. Nah, ini dari Shin Ultraman seperti ini bentuknya. Kalau misalkan lurus. Nah, ini yang emas ini berarti final formnya. Bukan, ini Zofi. Jadi Zofi dulu itu sebenarnya nggak pernah terpikirkan awalnya. Tapi lucunya dulu itu ada sebuah majalah yang sebelum film serial Ultraman ini mau habis itu membuat majalah yang istilahnya ingin memberikan profil kaijunya. Nah, itu ada namanya Alien Zofi. Nah, padahal Suburia tidak mau konsepnya tidak mau menjadi Alien Zofi yang dimana ditulis di situ adalah The Master of Monster. Jadi musuh utama. Iya, tapi bukan itu sebenarnya. Tapi wujudnya Ultraman gitu. Iya, dibentuknya ada gambarnya kalau teman-teman mungkin nyari ya. Itu bentuknya seperti ini, ada item-itemnya. Gitu. Cuma itu istilahnya miskomunikasi lah antara dari pihak majalah dengan Suburia sendiri. Itu sering terjadi soalnya masih awal-awal kan dulu kan nggak ada internet. Gimana ya Ultraman gitu ya. Jadi akhirnya salah persepsi. Nah, betul. Jadi ini adalah Zofi. Jadi Zofi ini ngambil unused konsep dari Zofi yang salah yang miskonsepsi itu tadi sama dari ada Ultraman Zofi dulu. Iya, sebenarnya sih sebutan Ultraman itu sebutan untuk makhluk bumi. Tapi nama aslinya itu di Hikari no Kuninya itu ada sendiri. Seperti itu, ya aslinya seperti Zofi. Nah ini aku udah mau bilang nanti teman-teman nonton aja ini nama aslinya siapa. Itu. Jadi ini ngambil dari tapi ini di filmnya nongol atau dia cuma sekedar varian aja? Nongol dia. Ada juga. Nongol. Jadi kalau misalkan kita nonton yang serial pertama itu Zofi kan menjemput saudara Ultraman yang waktu itu kalah melawan Zeton. Jadi mayatnya diambil lewat Red Spare yang dimana itu sebuah lingkaran itu untuk mengembalikan Ultraman ke negaranya di Hikari no Kuni, Tanah Cahaya. Jadi ini ngambil konsep dari judul art itu namanya Next Toru Narita tahun sekitar 80-an. Jadi dulu kalau misalkan teman-teman nonton waktu episode terakhirnya Ultraman itu Zofi kan muncul tuh. Itu kalau teman-teman mungkin pahamnya mungkin ininya warna silver sama kayak Ultraman, tapi sebenarnya warna hitam itu di sininya. Baru jadi silver waktu di Ultraman Ace kembali. Iya. Jadi ini ngambil ininya
aslinya memang. Kalau orang-orang tahu kan, wah sama-sama kembar tuh warna silver semua. Nah ini waktu di serial pertama itu jadinya hitam. Kalau misalkan sekarang kan udah ada Blu-ray version dari serialnya. Ada ya? Ada, jadi lebih kelihatan. Kalau dulu kelihatannya memang samar-samar, mungkin karena pencahayaan. Nah, aslinya itu hitam di sininya. Jadi kan kalau teman-teman bisa melihat yang versi Blu-ray-nya, yang remasternya, itu kelihatan banget sininya hitam. Oh iya. Jadi untuk membedakan. Ya, itu selain Sofubi, soalnya kita juga ada nih action figure murah-murahan ini. Jadi ini namanya ultra action figure. Jadi istilahnya ini alternatif. Nah, ini kalau misalnya mau beli SHF kemahalan itu kita punya yang cuma 290 ribuan. Nah, ini juga articulated figurnya. Nah, mungkin kalau yang ini cuma bisa gerak-gerak gini ya. Cuman kan kolektor beda-beda ya. Ada yang seneng bisa gerak-gerak, ada yang seneng fix pose, ada yang seneng apa. Nah, cuman kalau misalnya masih belum puas untuk kolektor, kita juga ada ini. Ini dari action. Ini bisa kita buka. Ini Anda bisa lihat strukturnya di dalam, artikulasinya kira-kira seperti ini. Nah, ini penampilan luarnya seperti ini. Ini Shin Ultraman ya, bener ya? Ya, ini Shin yang terbaru ya ini. Iya, Shin Ultraman. Yes. Jadi kita ada semua komplit, mau untuk anak-anak atau mungkin untuk koleksi Sofubi atau yang PVC, Banpresto atau yang untuk kolektor dan action yang ukuran gede gini, kita lengkap semua. Siap menyambut film Ultraman yang terbaru. Ya, 5 Oktober. 5 Oktober ini tayangnya. Videonya kapan Pak Kameramen? Wah, berani ngomong 5 Oktober. 5 Oktober ini tayangnya ntar 10 Oktober kita ini di sini. Ya pokoknya ada film Ultraman baru lah kita infokan. Film bioskop loh, bukan TV, bukan sekedar TV seri lagi loh. Ini mainnya di bioskop loh. Ya, jadi beginilah serba-serbi Ultraman. Wah, saya dapat banyak pengetahuan tentang Ultraman dari mas-mas yang dicari oleh banyak orang ini. Ya, jadi beginilah Ultraman. Stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multi Toys Indonesia.